me ask you, if I drive the car to Z Shifasis, is okay? Halo Sobat Corong Indonesia, sepekan lalu, perwira tinggi Angkatan Bersenjata India atau BSS dan Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLA, kembali bertemu untuk membahas penyelesaian konflik sengketa wilayah keduanya. Namun sayangnya, muncul kabar tak sedap usai pertemuan tersebut. India disebut lebih diuntungkan, dan terus memobilisasi pasukannya ke perbatasan. Sobat Corong Militer, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dan Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, sudah melakukan pertemuan sebelumnya di Moskow, Kamis tanggal 10 September tahun 2020. Pasca pertemuan tersebut, ada 5 poin penyelesaian konflik yang salah satunya adalah penarikan pasukan China dan India dari wilayah perbatasan. Setelah pertemuan Wang Yi dan Jaishankar, diplomasi akan kembali dilakukan antara panglima militer kedua negara. Perundingan panglima militer China dan India diharap akan memperbesar kemungkinan perdamaian keduanya. Meskipun sejumlah pertemuan antara delegasi China dan India sudah digelar beberapa kali, namun faktanya pasukan militer kedua negara masih saling memprovokasi di wilayah perbatasan. Sobat sekalian, akhirnya, pada tanggal 27 September tahun 2020, dua perwira tinggi berpangkat Letnan Jenderal, delegasi militer China dan India berjumpa di pos di wilayah Moldo, Ladakh bagian timur. China dan India sepakat untuk menerapkan konsensus penting yang dicapai oleh para pemimpin mereka, memperkuat komunikasi di lapangan, menghindari kesalahpahaman dan berhenti mengirim lebih banyak pasukan ke garis depan, menahan diri untuk tidak mengubah situasi di lapangan secara sepihak, dan menghindari mengambil tindakan apapun yang mungkin dapat dilakukan. Meski demikian, ternyata hasil perundingan tersebut disebut berat sebelah. Sebab dalam laporan yang dikutip dari Global Times, militer India masih terus mengerahkan sejumlah pasukannya. Tak hanya itu, laporan media yang didukung penuh oleh Partai Komunis China itu menyatakan bahwa tentara India lah yang melakukan provokasi dalam insiden baku tembak terakhir di Danau Pangongso. Sementara itu, dalam hasil perundingan terakhir, India meminta pasukan China menarik pasukannya. Sobat Corong Indonesia, Global Times menilai, jika keadaan ini terus berlanjut, bukan tak mungkin tentara India akan kembali melakukan aksi provokasi. Analisa ini tak lain karena perhitungan adanya sentimen nasionalis dari organisasi sayap kanan Hindu India, Rastriya Swayam Sevak Sangh. Oleh karena itu, saat pasukan China menarik sejumlah besar pasukannya, tentara India diprediksi akan menduduki sejumlah wilayah dataran tinggi. Langkah ini dimaksudkan untuk mendapatkan posisi yang strategis jika pertempuran kembali pecah. Yang terakhir, Global Times juga meyakini jika China sama sekali tidak memiliki kesungguhan dalam penyelesaian sengketa wilayah perbatasan. India melakukan langkah ini supaya China mengikuti cara penyelesaian masalah sesuai dengan keinginannya. Nah sobat sekalian, nampaknya perselisihan antar dua negara ini masih saja terus berlangsung ya. Belum ada titik terang bahwa keduanya akan segera berdamai. Dan sepertinya, upaya diplomasi yang terus saja dilakukan pun tidak membuahkan hasil. Sobat Corong Indonesia, kita doakan saja, semoga perselisihan antar dua negara tetangga ini segera berakhir ya. Sekian informasi dari kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate lainnya. Salam militer.
me ask you, if I drive the car to Z, she fussy is okay?